Rasul sallallahu alaihi wasallam menganjurkan dan mengajarkan kepada kita untuk kita membaca surat Tabarak ini, yang mana salah satu faedah penting dari surat tersebut adalah menjaga seseorang dari siksa kuburan. Ya. Bagaimana caranya untuk mendapatkan atau dijauhkan dari siksa kubur atau mendapatkan fadilah surat tersebut? Salah satunya adalah dengan dibacakan surat ini setiap malam. Istiqamah membacanya setiap malam, maka insya Allah surat tersebut bisa memberi syafaat kepada kita daripada siksa kubur. Dan seseorang apabila sudah selamat dari siksa kubur, maka insya Allah kesananya lebih mudah. Dan seseorang yang tersiksa di dalam kuburnya, biasanya kesananya atau selanjutnya, yaitu setelah dia mahsyar, dibangkitkan, itu lebih sulit. Walaupun nggak semua begitu. Kenapa? Karena ada orang-orang yang di dalam kuburannya, sebagian karena dia banyak dosanya, kalau kekafiran yang lainnya, ini di atas itu, misalnya dia muslim, dalam kuburnya dia muslim tapi banyak dosanya, tidak bertaubat kepada Allah, tidak ini, maka dia tersiksa di dalam kuburannya terlebih dahulu. Lalu ketika dibangkitkan dalam keadaan yang keji, yang hina, lalu disiksa atau dipersulit dalam mahsyar, lalu dihisab dengan hisab yang sulit, lalu bisa saja melalui ke neraka dulu baru masuk ke dalam surga Allah kalau dia meninggal dalam muwahhid. Dan ini proses, nggak semua orang sama, karena sebagian orang ada yang Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk orang tersebut. Memang dia banyak dosa, banyak ini, tetapi Allah ingin dia itu tidak dibangkitkan kecuali dosanya sudah Allah habiskan. Maka diberi siksaan di dalam kubur sebagai kafarah, penghabisan daripada dosa-dosa yang akan dia lakukan, maka dia tidak perlu lagi nanti disiksa di api neraka. Jadi ada siksaan kuburnya, tetapi setelahnya diringankan. Bisa aja begitu. Nah, walaupun sebagian siksa kubur adalah awal. Kalau udah disiksa di kubur di situ, berarti terusnya lebih parah lagi. Ya, itu. Nah, untuk kita dijauhkan dari siksa kubur, banyak amal soleh, banyak perbuatan baik, itu semua. Salah satu amalan khusus untuk kita bisa terjaga dari siksa kubur adalah membaca surat Tabarak. Nah, dan kalau bisa dibaca setiap malam sebelum, atau dari malam ya, dari waktu malam petang sebelum kita tidur, dalam setiap harinya dibaca, maka itu insya Allah lebih dekat untuk kita mendapatkan syafaat daripada surat tersebut. Artinya surat tersebut akan datang ketika seseorang dikubur, lalu dia itu selalu membaca surat Tabarak setiap harinya. Ketika ada malaikat yang akan menyiksa dia, datang surat Tabarak tersebut memberi syafaat kepada orang tersebut, bahwa ini orang sudah termasuk jaminan saya karena dia istiqamah membaca surat Tabarak, yang memberi syafaat, sudah dijaga dari siksa kubur. Dan hendaknya khusus seperti surat ini dihafal oleh setiap muslim. Dan cara penghafal paling gampang ya dibaca. Kalau itu setiap hari baca, lancar. Nanti mau menghafal gampang, tinggal hafal beberapa surat, beberapa ayat dulu. Misalnya 10 ayat pertama, jadi 30 ayat. 10 ayat pertama baca, hafalin. Udah. Setiap kali lagi baca yang hafalan 10 ayat. Setelah itu mulai ke 10 yang kedua. Setiap baca dengan hafalan. Setelah itu dibaca semuanya dengan dihafal, 10 terakhir dibaca, hafal. Karena Nabi SAW pernah bersabda, saya mengharapkan arju an yakuna fi qalbi kulli mu'min, bahwa saya mengharap bahwa setiap mukmin, setiap muslim, dalam hatinya ada surat Tabarak ini, ada dalam hatinya. Artinya dia punya bekal, surat ini ada dalam hatinya, yang artinya dia akan membacanya dengan terus-menerus, istiqamah. Tentunya dalam surat Tabarak penuh dengan ibrah, dalam ayatnya tersebut sendiri juga penuh dengan pelajaran-pelajaran tentang masa nanti
terakhir dan hakikat seorang yang berakal dan siapa orang yang tidak berakal, yang selamat, yang tidak selamat, itu disebutkan dalam surat tersebut. Dan dalam hadis ini juga menunjukkan bahwa yang namanya Al-Quran bisa memberi syafaat. Dan itu sudah ada banyak hadis-hadis yang lainnya. Surat-surat yang lain juga bisa memberi syafaat. Al-Qur'annya sendiri memberi syafaat. Orang yang selalu membaca Al-Quran, punya istiqomah membaca Al-Quran, ya, dengan tadabbur, dengan dia senang membacanya, maka ini disebut dengan ahlul Quran atau iqra'ul Quran, kata Nabi SAW dalam hadisnya, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti syafi'an yaumal qiyamah. Syafi'an li ashabihi yaumal qiyamah. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran pun nanti akan datang di hari kiamat, akan memberi syafaat kepada teman-temannya, ashab, maksudnya orang-orang yang sering membaca dia. Nah, ini orang baca Quran, ya Allah sudah beri syafaat. Tentunya kalau digobul, semua ini kalau digobul oleh Allah SWT. Kalau amalan nggak digobul oleh Allah, kayaknya nggak ada. Sama kayak nggak ada. Amal yang tidak digobul oleh Allah, sama kayak nggak ada. Artinya kayak uang palsu. Uang palsu, nanti punya, Masya Allah, punya 1 M uang, tapi palsu. Kira-kira bisa beli apa tuh? Bisa beli rumah, bisa beli motor, malah beli apa-apa. Sama kayak 1000, mungkin segitu harganya, nggak ada harganya. Nah, amal ibadah semuanya, kalau dia itu tidak diterima oleh Allah, ya ada ini palsu, di sisi Allah palsu, tidak diterima karena ria, karena ujub, karena yang lainnya, maka ini bagaikan uang palsu, nggak ada gunanya, udah nggak bisa memberi syafaat, nggak bisa beli apa-apa, ya. Maka ini kalau digobul amalan tersebut, makanya kita juga nggak bisa, orang yang sering membaca dan istiqomah, nggak bisa dia merasa bangga diri dan merasa sombong, nggak bisa. Kalau dia pintar, kalau dia agil berpikir, tapi kalau dia bodoh, ya bangga diri dia, ngerasa bahwa udah baca, alhamdulillah, setiap hari baca istiqomah, baca Quran, baca. Belum tentu. Kalau diterima itu, kalau digobul, kalau nggak diterima, sama kayak 0. Jadi nggak usah bangga dulu. Kapan nanti bangga? Kalau udah masuk surga. Masuk dalam surga udah yakin, dua kaki sudah di dalam surga. Nah, sekarang nanti bangga diri dah. Saya ahli surga. Nah, saya lebih bagus dari fulan yang masuk neraka. Terserah dah, nanti bangga diri di situ. Kalau udah yakin. Jadi kalau belum ke sana, nggak ada yang bisa meyakini dirinya bahwa dia lebih bagus dari siapapun. Karena belum yakin, belum tahu. Tapi anak beriman, anak muslim, nggak tahu. Amal anak diterima jannah nggak tahu. Mati dalam keadaan Islam pun nggak tahu. Ya, saya yakin bahwa orang yang meninggal dalam keadaan Islam dan dia istiqamah, dia akan masuk surga. Dia tahu. Kalau nggak begitu bahaya itu. Ya, kadang ada orang ada pemahaman yang salah, yaitu apa? Ente aja belum tahu ente masuk surga apa enggak. Satu lagi bilang, saya muslim, kif saya nggak tahu masuk surga. Ya kan? Bingung kan? Ada suatu kebingungan di sini. Kif, kita kan udah Islam. Kok ente bilang kita nggak yakin masuk surga? Bukan itunya. Salah pemahamannya. Iya, benar. Orang yang meninggal dalam keadaan Islam, dia membawa Islamnya sampai meninggal dunia, masuk surga. Dijamin. Pertanyaannya bukan itu. Permasalahannya bukan itu. Permasalahannya, yang menjamin dia itu meninggal dalam keadaan Islam siapa? Ini persoalannya. Ini yang membuat kita bahkan tidak bisa merasa lebih bagus daripada orang kafir. Di sini persoalannya. Bukan berarti keislaman kita lebih jelek daripada orang kafir. Enggak, Islam bagus. Dan itu pilihan yang terbaik, harus itu. Jadi paham di sini masalahnya. Karena ada sebagian orang nggak nyambung gitu. Salah gitu. Dia ngerasa, oh itu jangan merasa bangga diri sama orang kafir. Belum tentu, barangkali dia yang masuk Islam. Loh, gimana? Dia yang masuk ke dalam surga. Loh, gimana dia kafir? Saya muslim, dia yang masuk surga, saya enggak. Nah, ini omongan ada betulnya, tetapi harus dipahami dengan benar. Bukan berarti kekafiran atau itu enggak. Bukan dalil bahwa orang masuk surga, enggak. Petanda dia masuk surga. Lain tanda, lain jadi fakta, kejadian, ya kan? Orang yang muslim sekarang statusnya di dunia dan dia taat kepada Allah, ini dia udah punya tanda. Calon. Enggak semua calon masuk. Ya kan? Enggak semua calon dia bisa masuk ini tuh. Belum tentu. Kalau lulus baru dia bisa. Nah, dia udah punya kategori. Kalau dia pertahankan kategori tersebut, insya Allah masuk dalam surga. Nah, orang kafir belum punya kategori untuk masuk surga. Kalau dia terus dalam keadaan tersebut sampai dia meninggal dunia, dia tidak masuk surga. Tapi kalau dia
sekarang ini dia berusaha atau Allah berikan hidayah kepadanya dan masuk Islam, meninggal dalam keadaan Islam. Dari ini, hakikat ini yang harus kita yakini. Tidak boleh kita merendahkan keislaman kita. Kita Islam dan bangga dengan keislaman dan senang kita jadi muslim. Bersyukur kepada Allah. Tetapi artinya bukan merasa memvonis diri kita lebih afdal dari yang lain. Paham di sini? Ini harus kita pahamin. Memang keislamanmu lebih afdal daripada kekafiran. Betul, tetapi engkau terhadap dirimu sendiri tidak bisa memvonis lebih afdal dari yang bahkan yang kafir. Dari sisi apa? Bukan dari Islamnya. Dari sisi apakah saya terus bisa bertahan dengan Islam ini sampai meninggal dunia atau tidak? Ini yang membuat kita tidak bisa memvonis. Paham di sini? Dan kalau itu udah pahamin ini, banyak daripada kesalahpahaman, daripada ujub, daripada kibir, dari merasa lebih bagus dari orang lain, bangga terhadap keislaman dengan sombong dengan keislaman, beda. Ya, beda. Kalau bahasa Arabnya itu aziz. Engkau aziz dengan Islam. Betul, engkau merasa bangga aziz dengan Islam. Tapi engkau tidak boleh ujub dengan Islam. Beda kan? Beda. Nah, engkau harus merasa bangga diri bahwa engkau muslim. Alhamdulillah, Allah kasih kita Islam. Allah senangkan kita senang beramal soleh. Alhamdulillah, itu sesuatu yang tapi nggak bisa kita katakan bahwa saya lebih afdal dari yang lain. Merasa ujub. Kenapa? Karena ini dari Allah hakikatnya. Paham di sini? Nah, dari sini bisa terobati banyak daripada masalah seperti kibir, merasa lebih bagus. Seorang guru atau seorang alim dengan orang yang jahil, yang nggak ngerti ilmu agama. Secara mizan agama, timbangan agama, mana yang lebih afdal? Alim. Alim, sahib khasyah, takut juga kepada Allah, sama orang awam, nggak ngerti apa ilmu. Mana yang lebih afdal? Ma'ruf itu sudah tahu, fadlul alim 'alal 'amir. Oh, banyak. Bahkan ahli ibadah aja kalah dengan orang yang alim. Taib, statusnya ini afdal. Taib, si alimnya orang sendiri, si orang yang alim sendiri dengan orang yang ahli ibadah, bisa nggak dia merasa saya lebih afdal dari kamu? Boleh? Nggak. Kenapa? Kalau afdaliyah itu indallah nanti. Ketika dia lulus ujian, lihat, selesai, baru tahu afdal apa enggak afdal. Tapi status ilmunya, ya memang ini lebih afdal daripada ini. Statusnya, secara zahirnya. Dan dengan ini, seseorang bisa hidup dengan orang lain. Dengan benar, pandangan yang benar. Seorang alim merasa tidak sombong dengan orang yang tidak alim. Kenapa? Ya, saya nggak ngerti mana yang lebih afdal. Barangkali saya nggak diterima semuanya, dia yang diterima. Berarti dia lebih afdal. Iya, kalau diterima, kalau baik, sesuai dengan kategori syaratnya, ya saya insya Allah lebih afdal. Tapi nggak tahu. Tahu di sini. Seorang guru, seorang apa, bagaimanapun makomnya, bahkan Nabi. Bahkan Nabi. Nabi aja nggak bisa ngerasa sombong, nggak bisa sombong. Padahal dia yakin nggak bahwa dia yang lebih afdal dari yang lain. Dia yakin. Dia bilang kok, ana sayyidu waladi Adam, 'ala Allah wala fakhr, semua. Liwa'ul hamdi biyadi, semua orang bakal di bawah naunganku di hari kiamat. Rasulullah tahu. Paling afdalnya manusia dia, pilihan Allah. Tapi merasa sombong enggak. Kok bisa ini? Kok enggak bertolak belakang? Enggak bertolak belakang. Karena dia tahu ini semua dari Allah dan dia enggak bisa membanggakan dirinya terhadap orang lain. Ya, karena belum ada ya, begitu. Baik, ini apa sih omongan itu kok ke sana? Surat Tabarak hiyal mani'a min adzabil qabr. Pertama, bahwa surat Al-Quran itu bisa memberi syafaat kepada orang yang membacanya, khususnya beberapa surat-surat seperti surat Tabarak. Maka hendaknya dibaca setiap malam. Ini kita udah berkali-kali sebutin. Dalam kitab Bidayatul Hidayah juga kita udah nyebutin. Dalam suatu riwayat Nabi SAW tidak pernah tidur kecuali beliau sudah membaca surat Tabarak. Dan ada beberapa surat yang lainnya seperti surat Sajdah, surat Ad-Dukhan, ya. Rasulullah SAW tidak tidur kecuali beliau sudah membaca surat Tabarak. Bahkan amalan sebagian salafus saleh menjadikan pembacaan surat Tabarak itu di waktu Ba'diyatul Isya. Ba'diyatul Isya, sebagian dari mereka surah awal rakaat surat Sajdah. Surat Sajdah. Yang kedua surat Tabarak. Sebagian lain mengamalkan surat Tabarak setelah
ba'diyatul isya dalam sholatnya. Ya. Maka ini hadis yang luar biasa untuk kita selalu membaca surat Tabarak ini. Dalam hadis yang lain, inna suratan minal Qur'ani 30 ayatan syafa'at dirajulin hatta ghufira lahu. Ada suatu surat di dalam Al-Qur'an yang jumlahnya 30 ayat, dia memberi syafaat kepada seorang laki-laki sehingga orang tersebut diampuni dosanya, dan itu adalah surat Tabarakal Muluk, kata Nabi SAW dalam hadisnya. Ya, maka hendaknya kita hafal. Dan dari sini juga sebagian ulama ngambil bahwa kalau seandainya seseorang pergi ke suatu kuburan, maka termasuk bacaan yang dianjurkan baca surat Tabarak. Ya, dengan niat surat tersebut menjaga orang yang dikubur untuk dijaga dari siksa kuburan. Nah, baca untuk orang tersebut atau dihadiahkan pahalanya untuk orang tersebut. Maka itu juga mustahsan, ya, dianggap baik, berdalil dari surat tersebut, dari hadis tersebut. Allah taala a'lam.